Cakep gigi sayang, jujur tak bisa bila jauh dari Membuat sajaku dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Igre Ginting, saya dari 10 MIPA 1 di SMA Negeri 17 Medan. Jadi, di kesempatan kali ini dan di video yang pertama saya ini, saya akan membahas mengenai eksperimen volcano. Eksperimen volcano adalah eksperimen yang melibatkan dua bahan saja, yaitu Coca-Cola dan Mentos. Yang dimana sudah sering kita lihat di YouTube dan sosial media lainnya, bahwa sebenarnya jika kita reaksikan, kita campurkan Mentos ke dalam Coca-Cola, itu akan menghasilkan semburan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai apa penyebabnya. Jadi, kita ada 3 faktor penyebab reaksi ini bisa terjadi. Jadi, faktor pertama adalah karbonisasi. Jadi, Coca-Cola ini adalah minuman yang berkarbonisasi. Artinya, Coca-Cola ini mengandung karbon dioksida yang dilarutkan dalam bentuk larutan di dalamnya. Nah, kita lanjut ke faktor kedua. Faktor keduanya adalah tekstur dari si Mentos ini. Jadi Mentos ini memang kita lihat seperti halus-halus saja. Pas hari kita pegang pun dia seperti halus-halus saja. Namun sebenarnya jika kita zoom menggunakan mikroskop, permukaannya ini kasar. Kemudian ada faktor ketiga, yaitu gula aspartam dari si Coca-Cola. Jadi, Coca-Cola ini mengandung gula yang namanya gula aspartam, di mana gula aspartam ini akan mempermudah karbon dioksida untuk keluar. Kenapa? Karena mengurangi tegangan permukaannya. Jadi gula aspartam ini melemahkan tegangan permukaan yang mengakibatkan karbon dioksida itu terus-terusan keluar. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa sebenarnya karbon dioksida di Coca-Cola ini terus-terusan keluar pada saat kita membukanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai hubungan-hubungan dari 3 faktor tersebut. Jadi, tadi faktor pertama adalah air yang berkarbonisasi. Coca-Cola ini mengandung karbon dioksida di dalamnya. Jadi dia sudah dilarutkan. Kemudian karena tekstur si Mentos ini adalah kasar di permukaannya, di situs-situs kasar ini pada saat dimasukkan ke dalam Coca-Cola itu akan mengakibatkan atau menerapkan proses, yaitu namanya nukleasi. Jadi proses nukleasi ini adalah proses terbentuknya gas. Nah, jadi karbon dioksida yang dalam bentuk larutan tadi akan diubah oleh nukleasi menjadi dalam bentuk gas. Nah, perlu kita ketahui bahwa reaksi ini bukan terjadi karena kandungan dari si Mentos. Memang terjadi karena kandungan dari Coca-Cola, tetapi tidak terjadi karena kandungan Mentos. Jadi kandungan Mentos ini tidak ada hubungannya dengan reaksi ini. Yang membuat reaksi ini adalah teksturnya tadi, tekstur permukaan dari si Mentos. Kan teksturnya kasar. Nah, bagaimana jika kita masukkan pasir misalnya? Pasir kan permukaannya kasar tuh. Nah, pasir ini ternyata memang bisa mengakibatkan reaksi yang lebih kuat bahkan daripada si Mentos. Seperti dalam video ini, dimasukkan pasir ke dalam Coca-Cola dan semburannya lebih kuat daripada semburan saat kita memasukkan Mentos ke dalam Coca-Cola. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana jika bahannya diganti. Misalnya kita akan mengganti Mentos menjadi Fox, permen Fox, dan Coca-Colanya kita ganti menjadi Sprite. Perlu kita ketahui bahwa Sprite ini sebenarnya air yang berkarbonisasi juga. Dan apakah jika kita masukkan Fox akan terjadi reaksi yang sama? Jawabannya tidak, karena permukaan Fox ini tidak kasar. Permukaannya tidak kasar, tidak seperti Mentos. Agar lebih mudah dicerna, saya akan menjelaskan lagi ya. Saya akan membuat kesimpulan. Jadi faktor pertama adalah karbon dioksida di Coca-Cola. Faktor kedua, tekstur kasar si Mentos.
Faktor ketiga, gula aspartamnya si Coca-Cola. Jadi gula aspartam ini akan melemahkan tegangan permukaan dari si Coca-Cola yang mengandung larutan karbon dioksida. Karbon dioksida ini dalam bentuk larutan ya. Kemudian saat kita memasukkan mentos, di permukaan mentos yang kasar akan terjadi yang namanya nukleasi, dan di situs-situs nukleasi ini, di situs-situs kasarnya si mentos ini akan terjadi pembentukan gas atau merubah larutan karbon dioksida tadi menjadi gas karbon dioksida, sehingga terjadilah semburan. Kenapa bisa semburannya begitu kuat? Itu karena tegangan permukaan si Coca-Cola ini sudah lemah karena gula aspartam. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai Volcano ini. Semoga bahasa saya bisa dipahami dan bisa dicerna oleh kalian, dan video saya ini bisa menambah pengertian kalian mengenai eksperimen Volcano ini. Terima kasih.